Anggota DPRD Provinsi Banten Daerah Pemilihan Kabupaten Serang, Mansur, menggelar reses masa persidangan kedua tahun sidang 2024-2025 di Kecamatan Waringin Kurung, Kabupaten Serang pada Rabu 19 Februari 2025. Dalam reses tersebut, Mansur menerima sejumlah aspirasi dari masyarakat, diantaranya menyangkut pendapatan dan pajak daerah, pengentasan angka pengangguran, penerangan jalan umum, perbaikan jalan rusak, kelangkaan gas LPG 3 kg, dan kondisi ekonomi masyarakat yang melemah. Ade Sutina, warga desa Margatani, Kecamatan Kramat Watu, menyampaikan keresahan emak-emak yang merasakan imbas dari permasalahan ekonomi yang saat ini menurun. Menurut Ade, harga bahan pokok di pasaran cukup tinggi, belum lagi emak-emak belakangan ini kesulitan mendapatkan gas LPG 3 kg. Ade Sutina meminta kepada pemerintah daerah agar membantu mengurangi beban masyarakat dan meningkatkan ekonomi masyarakat melalui program kerja yang akan dilaksanakan. Ekonomi yang saat ini itu sudah mulai berimbas ya kepada kaum perempuan, karena kemarin belum lama ini kita kehilangan gas LPG yang biasanya kita cari mudah, sekarang sulit. Sementara emak-emak yang selalu berkutat ya dengan permasalahan ekonomi, baik urusan rumah tangga maupun ekonomi bisnis untuk mencari tambahan buat keluarganya, itu juga berimbas ternyata. Bagaimana usaha UMKM yang sudah berkembang juga di wilayah kita itu kebanyakan adalah kaum emak-emak ya, ibu-ibu. Sementara itu, Hasiman, warga Kramat Watu, mengatakan akhir-akhir ini kebijakan yang diambil pemerintah banyak membebani masyarakat. Salah satunya terkait rencana kenaikan tarif pajak 12%. Menurut Hasiman, seharusnya pemerintah menggali potensi pendapatan dengan cara mengembangkan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusianya maupun sumber daya alam. Selain itu, pemerintah juga seharusnya meningkatkan pendapatan masyarakat terlebih dahulu, sehingga ketika pemerintah menarik pajak dari masyarakat tidak terbebani lantaran kondisi ekonomi masyarakatnya meningkat. Oleh sebab itu, Hasiman meminta kepada Mansur agar mengontrol kebijakan pemerintah agar berjalan baik, terutama soal kebijakan memungut pajak dari masyarakat. Sehingga tidak hanya memandang bagaimana caranya agar pendapatan itu bertambah, tapi menyusahkan rakyat. Jadi pajaknya meningkat, kenapa? Karena rakyatnya itu mempunyai pendapatan yang meningkat. Ya, jadi yang ditingkatkan dulu itu adalah bagaimana kan rakyat ini mendapatkan satu lapangan kerja yang menghasilkan uang begitu besar. Sehingga dengan demikian tidak sekedar 12%, mungkin 20% atau 25% ditarik pajak, itu tidak bermasalah. Menanggapi aspirasi terkait gas LPG 3 kg yang sempat langka dan sulit didapat, Mansur menjelaskan bahwa pemerintah sesungguhnya memiliki niat yang baik terkait dengan mekanisme penyaluran dan distribusi gas LPG 3 kg agar masyarakat mendapatkan harga yang murah di bawah Rp20.000. Hanya saja dalam pelaksanaannya masih terdapat kekurangan dan kendala seperti minimnya sosialisasi dan mekanisme penjualan yang belum terkoordinasi dengan baik. Ade, terima kasih. Ini persoalan gas yang saya tangkap ya kemarin, karena rencana ada mekanisme penyaluran distribusi gas ya. Nah, ini sebetulnya niat pemerintah bagus agar masyarakat itu tidak terlalu mahal ya membayar atau membeli gas melon, karena gas melon itu kan disubsidi oleh pemerintah gitu ya. Seharusnya harga di dipasih di bawah 20, nah ternyata kebanyakan itu di atas 20.000 gitu. Nah, ini niat baiknya seperti itu, cuman ternyata yang mempersulit
distribusi sampai ke tingkat konsumen gitu ya, ke bawah. Nah, tapi kan sudah direvisi oleh Pak Presiden, sementara mekanisme tidak ada perubahan. Itu karena kisruh di tingkat masyarakat kan, ya, kemudian diputuskan oleh Pak Prabowo ya bahwa mekanisme kembalikan seperti semula. Terkait aspirasi pendapatan dan pajak daerah, Mansur mengatakan banyak hal yang harus dilakukan pemerintah dalam meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak. Sebab saat ini masih banyak pajak daerah yang tidak terkelola dengan baik. Misalnya perusahaan-perusahaan yang ada di kabupaten dan kota di Provinsi Banten, namun kantor pusatnya berada di Jakarta, sehingga perusahaan tersebut membayar bagi hasil pajak ke Jakarta. Selain itu, lanjut Mansur, banyak juga kendaraan masyarakat yang masih berplat nomor di luar daerah Provinsi Banten, sehingga pajak kendaraannya tidak masuk ke Banten. Contoh lain, ada banyak tambang pasir ilegal di Banten yang beroperasi namun tidak membayar pajak lantaran tidak berizin. Mansur mengaku sejumlah masalah tersebut sedang didorong di DPRD Provinsi Banten agar dapat diselesaikan pemerintah daerah. Karena memang kita juga lagi cari celah-celah potensi pendapatan yang loss. Karena dari sisi pajak juga masih banyak sebetulnya yang loss, gitu ya. Contoh, ya, di perusahaan itu banyak itemnya, ya, kayak misalnya pajak kalau pajak perusahaan sama pajak penghasilan ya PPh 21 itu kan masuk pusat ya, masuk pusat, tapi kan ada bagi hasil biasanya, bagi hasil. Nah, ini sayangnya di Kabupaten Serang ini banyak sekali perusahaan-perusahaan, tapi kebanyakan juga alamat domisili perusahaan itu, ya, domisili kantor pusatnya itu banyak yang masih di Jakarta, gitu. Sehingga bagi hasilnya nggak masuk ke kita. Nah, ini kan ya peluang menurut kami, tinggal kita sampaikan, ya, menekan perusahaan agar merubah alat perusahaan, termasuk misalnya kendaraan saja. Kendaraan yang punya masyarakat Banten ini masih banyak, apalagi wilayah Tangerang, yang kendaraan itu masuk wilayah metro, gitu, masuk Jakarta, sehingga apa? Ya bayar pajaknya di Jakarta. Gitu. Ini kan peluang, gitu ya, peluang. Dan itu masih banyak lagi potensi-potensi yang lain, ya, seperti misalnya galian pasir, misalnya kecilnya nih. Galian batuan di daerah negara kita ini itu masih sangat sedikit yang bayar pajak. Rata-rata ilegal penambangan itu. Ya, kalau ilegal akhirnya nggak kena pajak, nggak ada. Nah, ini juga ya saya sudah menyampaikan ke pemerintah daerah, ya, agar ditekankan ya kapasitas keuangan Provinsi Banten sekarang ini kurang lebih sekitar 12,4 triliun, ya, 12,4 triliun. Ini berkurang yang sebelumnya 14 triliun kurang lebih. Nah, ini dikarenakan di tahun 2025 ini diberlakukan option. Pada kegiatan reses tersebut, Mansur juga menyampaikan pemaparan terkait dengan rencana pembangunan di Provinsi Banten dan menyampaikan kondisi anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Banten tahun 2025. Sekretaris Komisi 3 DPRD Provinsi Banten mengungkapkan, APBD Provinsi Banten tahun 2025 disetujui sebesar 12,4 triliun rupiah. Angka itu menurun dari tahun sebelumnya mencapai 14 triliun rupiah. Penurunan terjadi karena di tahun 2025 ini diberlakukan opsi pajak. Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera ini, alokasi anggaran 12,4 triliun masih sangat kurang untuk membangun Banten dan memberikan pelayanan baik kepada masyarakat.
Mansur menyampaikan bahwa APBD Provinsi Banten tahun ini juga dipangkas untuk membiayai program makan bergizi gratis atau MBG dan untuk menggaji alokasi gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Kemudian juga untuk membiayai program sekolah gratis yang menjadi visi misi Gubernur Banten terpilih Andra Soni.